Menjadi janda di usia 40 tahun bukanlah impian bagi seorang wanita. Marni yang dulu hidup penuh cinta, kini hanya ditemani kesepian di rumah besarnya. Namun siapa sangka, pertemuan tak terduga dengan seorang pemuda sederhana, anak tukang sayur langganannya, perlahan membuka lembaran baru yang tak pernah ia bayangkan. Dari rasa iba, tumbuh benih cinta. Tapi beranikah Marni menghadapi pandangan orang, gosip tetangga, dan restu anak-anaknya? Akankah cintanya yang penuh resiko ini berakhir bahagia atau justru hancur? Yang sudah subscribe dan like, saya doain hari ini mendapatkan rezeki yang berlimpah dan disembuhkan dari segala penyakit. Jangan lupa absen di kolom komentar dari daerah mana saja kamu menonton video ini. Malam terasa begitu panjang bagi Marni, seorang wanita berusia 40 tahun yang kini menyandang status janda. Di dalam rumah megah nan asri yang ia huni, kesunyian seolah menjadi tamu abadi. Televisi yang menyala hanya sekedar penghibur, namun tak pernah benar-benar bisa mengusir rasa sepi yang terus menghantam hatinya. Sesekali ia menatap foto besar yang tergantung di dinding ruang tamu. Foto dirinya bersama almarhum suaminya, Sentosa, seorang anggota militer yang gagah dan disegani. Air matanya menetes perlahan, bukan karena kekurangan harta, melainkan karena kehilangan cinta sejati yang pernah mengisi seluruh ruang hidupnya. Seandainya aku yang lebih dulu dipanggil, mungkin aku tidak akan merasakan kesepian seperti ini, gumam Marni liris sambil meraba foto itu. Di usia yang masih tampak muda dan segar untuk seorang wanita, Marni justru merasa hidupnya kering tanpa pelengkap. Ia dulu selalu berdoa bisa menemani suaminya hingga tua, menyaksikan senja bersama sambil bercengkrama di beranda rumah. Namun doa itu tak terkabul. Sentosa berpulang ketika mereka sudah menunaikan tugas sebagai orang tua. Kedua anak perempuan mereka, Indah dan Halimah, sudah menikah dan mengikuti kehidupan suami masing-masing. Kini rumah besar itu hanya diisi Marni seorang diri. Hidup memang tidak kekurangan. Uang pensiunan Sentosa yang berlimpah dan warisan kekayaan membuat Marni tidak perlu memikirkan biaya seumur hidupnya. Bahkan hartanya cukup untuk 7 turunan. Namun justru di balik tumpukan harta itulah Marni semakin sadar. Uang tidak pernah bisa membeli kebahagiaan, apalagi mengganti sosok suami yang penuh kasih sayang. Untuk mengisi hari-harinya, Marni memilih menyibukkan diri. Hampir setiap minggu ia ikut arisan bersama ibu-ibu komplek, hadir dalam pengajian dan jamiah rutin di musola dekat rumah, serta menghabiskan banyak waktu di dapur menyalurkan hobi memasak. Memasak adalah caranya melawan kesepian. Di sela suara penggorengan berdesis, aroma bawang putih yang harum, dan kuah kaldu yang mendidih, Marni merasa seakan dirinya masih ditemani. Setiap kali menata masakan di meja, ia selalu teringat kebiasaan Sentosa yang suka memuji masakannya. Ibu masakannya selalu juara. Sore itu seakan masih terdengar di telinganya. Meskipun tampak sibuk, tetap saja kesepian menghantui. Malam-malamnya dipenuhi doa panjang, memohon agar hatinya diberi kekuatan untuk bertahan. Beberapa lelaki duta pernah mencoba mendekatinya. Ada yang datang dengan penuh janji manis, ada pula yang dikenalkan anak-anaknya. Namun setiap kali mereka mendekat, hati Marni menolak. Baginya, belum ada seorang pun yang mampu menggantikan posisi Sentosa. Ia masih terlalu dalam mencintai suaminya. Tetangga sekitar sering memuji kecantikannya. Bu Haja ini mah kayak bukan umur 40, masih seger, masih cantik. Begitu kata mereka. Senyum Marni selalu tipis setiap mendengar pujian itu. Apa gunanya cantik kalau hari tetap terasa hampa? Malam itu, selepas sholat Isya, Marni duduk di beranda rumah. Angin malam berhembus pelan menyingkap helai rambutnya yang keluar dari kerudung. Ia menatap pekarangan luas, tempat yang dulu sering ia dan suaminya jadikan tempat duduk sambil menikmati kopi hangat. Ia rindu, sangat rindu. Ya Allah, berikan aku kekuatan. Aku ingin tetap bisa menjalani hidup ini dengan tegar meski sendiri. Doanya lirih. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Pesan masuk dari Indah, anak sulungnya.
Ibu sehat. Jangan lupa besok ikut arisan ya, biar nggak kesepian di rumah. Mardi tersenyum pahit. Anak-anaknya memang selalu memperhatikan, tapi mereka punya keluarga sendiri. Tak mungkin ia membebani mereka dengan kesedihannya. Ia mengetik balasan singkat. Iya nak, ibu sehat, besok insya Allah datang. Setelah itu ia mematikan ponsel, kembali menatap kosong ke halaman rumah. Lampu-lampu jalan di luar pagar berkelip redup, seakan ikut menyaksikan kesepiannya. Di dalam hatinya, ia tahu, meskipun hidupnya tampak penuh kegiatan, ada ruang besar yang kosong. Ruang itu dulu hanya bisa diisi oleh Sentosa, dan entah siapa yang ingin mengisinya lagi. Kesepian seorang janda kaya yang memiliki segalanya, kecuali seorang pendamping hidup. Itulah awal dari kisah Marni. Pagi itu, seperti biasa, Marni duduk di teras rumah dengan secangkir kopi hangat di tangannya. Matahari baru saja naik. Embun di dedaunan halaman masih terlihat segar. Marni memang sudah terbiasa menyambut hari dengan cara ini. Duduk menunggu tukang sayur langganannya, Rudi, yang selalu mampir di depan kompleks. Rudi bukan hanya sekadar tukang sayur, melainkan juga teman masa kecilnya. Dari dulu hubungan mereka baik, bahkan Rudi punya andil mempertemukan Marni dengan mendiang suaminya, Sentosa. Setiap kali Rudi datang, mereka selalu bertukar kabar sambil menikmati kopi panas buatan Marni. Obrolan mereka sederhana, tentang keluarga, tentang masa lalu, atau tentang sayur-sayuran yang dijual. Bagi Marni, rutinitas itu membawa sedikit kehangatan di tengah sepinya hari-hari. Namun pagi itu terasa berbeda. Dari jauh, ia melihat gerobak sayur yang biasanya didorong Rudi. Tetapi kali ini bukan Rudi yang mendorongnya. Seorang pemuda jangkung dengan wajah polos dan mata bulat yang jernih melangkah pelan sambil mendorong gerobak penuh sayur. Marni sempat tertegun. Ia bangkit dari kursinya dan mendekat ke pagar rumahnya. "Hah? Bukan Rudi?" gumamnya pelan. Pemuda itu lalu menghentikan gerobaknya, tersenyum sopan, dan menyapa. "Assalamualaikum, Bu." Marni menjawab salamnya, meski masih heran. "Waalaikumsalam. Kamu siapa, Nak? Kok bawa gerobak Pak Rudi?" Pemuda itu menunduk hormat. "Saya Haikal, Bu, anak Pak Rudi. Ayah saya sedang sakit, jadi hari ini saya yang gantiin jualan." Mendengar itu, hati Marni langsung terenyuh. Ia punya kenangan panjang dengan Rudi. Baginya, Rudi bukan hanya sekadar tukang sayur, melainkan juga sahabat yang sudah seperti keluarga sendiri. Ia segera mempersilakan Haikal masuk ke teras rumah. "Kalau begitu, kamu duduk dulu, Nak. Pasti capek dorong gerobak sejauh ini? Ibu buatkan kopi ya." Awalnya Haikal menolak dengan sopan, tapi Marni memaksa. "Tidak usah sungkan, duduk saja." Tak lama kemudian, Marni keluar membawa secangkir kopi hangat dan sepiring pisang goreng. Haikal menerima dengan senyum, matanya berbinar. Mungkin karena terharu dengan keramahan seorang wanita yang bahkan baru ia temui pagi ini. "Terima kasih banyak, Bu. Kopinya harum sekali," ucap Haikal. Marni duduk di depannya, memperhatikan pemuda itu. Ia melihat wajah lelah, tapi juga ketulusan yang terpancar. Dalam hati ia berkata, "Anak Rudi ini sopan sekali." Mereka pun berbincang ringan. Marni menanyakan lebih jauh tentang Rudi, lalu sedikit tentang kehidupan Haikal. Dari cerita singkat, Marni tahu bahwa Haikal hanya sekolah sampai SMA karena keterbatasan biaya. Ia sebenarnya ingin kuliah, tapi ayahnya tidak sanggup membiayai. Sejak lulus, ia sulit mendapat pekerjaan tetap, hingga akhirnya memutuskan membantu ayahnya berjualan sayur. Marni mendengarkan dengan seksama. Ada rasa kasihan yang menyelinap, tapi juga rasa kagum. Pemuda itu tidak mengeluh, justru terlihat ikhlas menjalani kehidupannya. Sebelum Haikal pulang, Marni menyelipkan sejumlah uang ke dalam kantong plastik berisi sayur. "Tolong sampaikan ke ayahmu, ini sekadar untuk membantu biaya berobat. Jangan ditolak ya, anggap saja dari seorang sahabat lama." Haikal sempat terkejut, namun akhirnya menerima dengan rasa haru. Ia menunduk dalam-dalam, suaranya bergetar.
Terima kasih banyak, Bu. Saya tidak tahu harus berkata apa. Semoga Allah membalas kebaikan Ibu. Marni hanya tersenyum lembut. Sampaikan salam Ibu untuk ayahmu. Cepat sembuh, insya Allah. Haikal pun pamit mendorong gerobak sayur dengan langkah ringan. Namun dalam hati Marni ada perasaan aneh yang tumbuh. Ia merasa pagi itu berbeda. Ada sesuatu yang baru hadir dalam hidupnya. Meski ia belum tahu apa. Sementara itu, Haikal melangkah pulang dengan wajah masih teringat senyum Marni. Kehangatan yang baru sekali ia rasakan dari seorang wanita yang tidak sekadar pembeli, tapi benar-benar peduli. Hari itu menjadi awal pertemuan yang kelak mengubah hidup keduanya. Hari-hari berikutnya, rutinitas yang biasanya sepi mulai berubah. Setiap kali gerobak sayur berhenti di depan rumah, kini bukan lagi Rudi yang muncul, melainkan Haikal. Pemuda itu semakin terbiasa mampir sejenak ke teras rumah Marni. Awalnya hanya untuk menyerahkan belanjaan, namun lama-lama selalu ada alasan untuk berbincang lebih lama. Jika dulu Rudi hanya diberi kopi panas, kali ini Marni kerap menyiapkan hidangan lengkap untuk Haikal. Ada nasi goreng, sayur asem, bahkan kadang sambal terasi pedas yang membuat Haikal lahap makan. Wah, enak sekali, Bu. Masakan ibu ini rasanya kayak masakan rumah yang selama ini saya rindukan. Ujar Haikal suatu kali. Dengan wajar berseri-seri setelah menyuap suapan terakhir. Marni tersenyum. Kalau suka, lain kali ibu buatkan lagi. Kamu ini masih muda, butuh tenaga. Jangan hanya makan seadanya di jalan. Haikal hanya bisa mengangguk. Di balik hatinya, ia merasa hangat. Wanita itu benar-benar memperlakukan dirinya seperti keluarga. Namun, ia tidak bisa memungkiri ada getaran lain yang muncul setiap kali menatap senyum Marni. Marni pun merasakan hal serupa. Setiap kali Haikal mampir, rumahnya seakan lebih hidup. Tawa pemuda itu, kesopanan ucapannya, bahkan cara ia menikmati masakan membuat Marni merasa kembali punya seseorang untuk berbagi. Namun kebahagiaan itu tak lepas dari konflik batin. Marni sering memandangi wajahnya sendiri di cermin setelah Haikal pergi. Ya Allah, apakah pantas aku merasakan ini? Aku seorang janda berusia 40 tahun, sedang dia hanya pemuda 20 tahun. Bagaimana kalau orang-orang tahu? Keraguan itu semakin terasa ketika tetangga mulai memperhatikan. Bisik-bisik kecil terdengar di komplek. Itu Bu Hajah kok sering terlihat ngobrol dengan tukang sayur muda. Jangan-jangan, masa iya? Marni tahu gosip itu mulai beredar, tapi ia berusaha menutup telinga. Ia hanya ingin menghargai kebaikan Haikal dan membalas ketulusan anak sahabatnya. Namun jauh di dalam hatinya, ia tidak bisa memungkiri adanya rasa yang tumbuh. Haikal pun merasakan dilema. Saat malam tiba, ia sering duduk di kamarnya merenung. Apa yang aku lakukan ini benar? Aku cuma anak tukang sayur. Dia seorang hajah kaya raya. Bagaimana kalau orang mengira aku hanya mengincar hartanya? Namun, setiap kali mengingat senyum Marni, hatinya berdebar keras. Ia tahu perasaan itu bukan karena uang atau makanan. Ada cinta tulus yang diam-diam tumbuh tanpa bisa ia cegah. Suatu sore, setelah selesai makan di teras rumah, Haikal memberanikan diri berkata, "Bu, apa ibu tidak merasa sepi?" Pertanyaan itu membuat Marni terdiam. Matanya berkaca-kaca, namun ia mencoba tersenyum. Tentu saja Supina. Setelah suami ibu meninggal, hari-hari terasa kosong. Tapi hidup harus terus berjalan. Ibu hanya bisa berharap Allah beri kekuatan. Haikal menunduk, tapi suaranya lirih, penuh ketulusan. Kalau begitu, izinkan saya menemani ibu. Bukan sebagai siapa-siapa, tapi sebagai seseorang yang ingin melihat ibu tersenyum lagi. Marni tercekat. Kata-kata itu begitu dalam membuat dadanya bergetar hebat. Ia tak menjawab, hanya menatap aja pemuda itu lama sekali. Ada sesuatu yang tidak bisa lagi ia tolak, bahwa cinta memang bisa datang dari arah yang tak terduga.
Hari itu, untuk pertama kalinya, Marni benar-benar merasakan getaran cinta yang baru dari seorang pemuda sederhana yang bahkan tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari terasa semakin hangat bagi Marni. Senyum yang dulu jarang terlihat, kini kembali menghiasi wajahnya. Setiap pagi, ia tak lagi hanya menunggu kopi dingin di teras, tetapi juga menanti suara gerobak sayur yang berderit pelan dari kejauhan. Haikal selalu hadir bukan hanya sebagai penjual sayur, melainkan sebagai teman berbagi cerita, tawa, dan kehangatan. Namun cinta yang tumbuh itu tidak bisa terus disembunyikan. Rasa canggung mulai muncul setiap kali Marni mendengar gosip tetangga. Bahkan hatinya sering gelisah memikirkan bagaimana tanggapan anak-anaknya, Indah dan Halimah, jika mengetahui bahwa ia dekat dengan seorang pemuda yang seusia teman mereka. Di sisi lain, Haikal pun harus berperang dengan hatinya. Malam-malamnya dipenuhi gelisah, membayangkan wajah Marni, tapi juga membayangkan cibiran orang. Aku harus jujur, aku tidak bisa terus begini. Kalau aku benar-benar mencintai Bu Hajah, aku harus berani menyampaikannya, biar orang tahu bahwa aku tidak main-main. Hari itu pun tiba. Haikal memberanikan diri datang bukan dengan gerobak sayur, melainkan dengan pakaian rapi. Kemeja sederhana, rambut tersisir, wajahnya tampak tegang. Yang melihatnya dari ruang tamu kaget sekaligus bingung. "Haikal, kenapa tidak bawa gerobak? Ada apa, nak?" tanya Marni, suaranya bergetar karena firasatnya menangkap sesuatu yang besar. Haikal menarik napas panjang, lalu berkata lirih, namun tegas. "Bu, saya datang hari ini bukan untuk jualan. Saya datang untuk menyampaikan isi hati saya. Saya tahu, ini mungkin terdengar tidak masuk akal, tapi saya ingin melamar ibu." Degupan jantung Marni berhenti seketika. Ia tercekak, tangannya bergetar, air matanya hampir jatuh. Namun belum sempat ia menjawab, tiba-tiba pintu rumah terbuka. Indah dan Halimah baru saja datang berkunjung. Mereka mendengar jelas ucapan Haikal. Suasana menjadi hening. Indah memandang ibunya dengan tatapan penuh tanda tanya. Halimah melirik Haikal dengan wajah terkejut. Marni gugup tak mampu berkata apa-apa. Haikal pun segera melanjutkan dengan penuh keberanian, meski suaranya sedikit bergetar. "Saya tahu perbedaan usia kami jauh. Saya tahu ibu seorang yang terhormat dan kaya raya, sementara saya hanya anak tukang sayur. Tapi saya bersumpah, saya tidak datang karena harta. Saya hanya ingin membuat ibu tersenyum, menemani ibu agar tidak lagi kesepian." Indah dan Halimah saling berpandangan. Mereka bisa melihat keseriusan di mata Haikal, bukan tatapan pria yang mencari keuntungan, melainkan tatapan tulus seorang pemuda yang jatuh cinta sepenuh hati. Marni akhirnya membuka suara, pelan namun penuh emosi. "Anak-anak, ibu tahu, mungkin ini sulit diterima. Tapi ibu tidak bisa membohongi hati ibu. Haikal sudah mengisi kekosongan yang selama ini ibu rasakan." Indah menatap ibunya, lalu menoleh Haikal. Senyum tipis muncul di bibirnya. Kalau memang Haikal tulus, kalau memang bisa membuat ibu bahagia, mengapa tidak? Bukankah yang ibu butuhkan sekarang bukan harta lagi, tapi kebahagiaan? Halimah pun mengangguk setuju. "Iya kak, aku lihat ibu jauh lebih bahagia sejak dekat dengan Haikal. Kita ini anak, tugas kita merestui, bukan menghalangi." Air mata menetes di pipi Marni. Ia memeluk kedua anaknya erat, sementara Haikal menunduk penuh haru. Beban berat yang selama ini ia pikul seakan runtuh dalam sekejap. Beberapa bulan kemudian, sebuah pernikahan sederhana digelar. Tidak ada pesta mewah, hanya akad nikah yang penuh haru. Rudi, ayah Haikal, duduk di kursi tamu dengan wajah yang tak bisa menyembunyikan rasa kaget sekaligus bahagia. Ia tidak pernah menyangka sahabat kecilnya yang dulu hidup berkecukupan kini menjadi menantunya. Ketika akad selesai, Marni dan Haikal saling menatap dengan senyum bahagia. Suasana penuh doa dan tangisan haru. Narasi hati Marni mengalun pelan. "Takdir memang tak bisa ditebak. Aku tidak pernah menyangka akan jatuh cinta lagi, apalagi pada pemuda sederhana seperti Haikal. Tapi jodoh siapa yang bisa menolak? Jika hati sudah merasa nyaman, cinta akan menemukan jalannya." Pernikahan sederhana itu membawa warna baru dalam hidup Marni.
Rumah besar yang dulu sunyi, kini penuh suara tawa. Haikal tetap menjalani pekerjaannya sebagai penjual sayur keliling, meski Marni sebenarnya memiliki harta melimpah. Kalau suami hanya mengandalkan harta istri, itu bukan suami. Harga diri laki-laki ada pada kerja kerasnya, kata Haikal suatu malam ketika Marni mencoba membujuknya agar tidak perlu terlalu lelah berdagang. Marni terdiam, lalu tersenyum penuh bangga. Ia melihat kesungguhan yang begitu tulus dari suaminya itu. Dalam hati, ia bersyukur mendapatkan pendamping yang bukan hanya penyayang, tapi juga bertanggung jawab. Hari-hari berlalu, Marni semakin terbiasa bangun pagi, menyiapkan sarapan untuk Haikal sebelum ia berangkat mendorong gerobak sayur. Meski banyak tetangga masih terheran-heran, kehidupan mereka berjalan damai. Bahkan Indah dan Halimah sering berkunjung, membantu pekerjaan rumah dan sesekali bercanda dengan Haikal yang mereka perlakukan seperti saudara sendiri. Namun, kejutan besar datang tak lama setelah usia pernikahan mereka menginjak 1 tahun. Suatu pagi, Marni merasa tubuhnya lemah, sering mual dan cepat lelah. Awalnya ia mengira hanya masuk angin, namun setelah berhari-hari tak kunjung membaik, ia memutuskan memeriksakan diri ke dokter. Hasilnya membuatnya terdiam lama di ruang periksa. Dokter dengan senyum hangat berkata, "Selamat Bu Hajah, Ibu sedang mengandung, usianya baru sekitar 1 bulan. Marni menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya langsung mengalir. Ia hampir tidak percaya. Di usianya yang sudah 40 tahun, ia pikir tak mungkin lagi bisa hamil. Ia berjalan keluar dengan langkah gemetar, mendapati Haikal yang menunggunya dengan wajah cemas. "Ibu, bagaimana hasilnya? Apa ibu sakit?" tanya Haikal, matanya khawatir. Marni menatapnya lama, lalu tiba-tiba memeluk erat. "Haikal, aku hamil. Aku benar-benar hamil." Haikal terperangah. Tubuhnya kaku beberapa detik. Lalu ia menatap wajah Marni dengan mata berkaca-kaca. Senyum lebar menghiasi bibirnya. Ia langsung sujud syukur di lantai klinik, membuat orang-orang yang melihat ikut terharu. Namun di balik kebahagiaan itu, ada juga kecemasan. Marni menyadari bahwa kehamilan di usia matang penuh resiko. Malam-malamnya sering diisi doa panjang, memohon keselamatan bagi dirinya dan janin yang dikandungnya. Haikal pun semakin siaga, tidak pernah membiarkan Marni kelelahan. Setiap kali selesai berjualan, ia selalu bergegas pulang, membantu pekerjaan rumah, bahkan ikut memasak jika Marni tampak lelah. Tetangga yang dulu suka bergosip kini terdiam, bahkan beberapa mulai memuji. "Subhanallah, Bu Hajah hamil di usia segini, benar-benar rezeki tak terduga," kata salah satu ibu-ibu komplek. Indah dan Halimah pun menangis haru ketika mendengar kabar itu. Mereka sama sekali tidak menyangka ibunya yang sudah berumur akan memberi mereka seorang adik kandung. "Ibu, kami tidak peduli apa kata orang. Yang penting ibu bahagia. Kami akan selalu mendukung," ujar Indah sambil menggenggam tangan Marni erat. Bulan demi bulan berlalu. Marni merasakan setiap tendangan kecil dalam perutnya dengan penuh rasa syukur. Haikal semakin protektif, bahkan rela mengurangi jam berjualannya demi menemani istri yang ia cintai. Dan ketika bulan ke-9 tiba, doa mereka pun terjawab. Di sebuah ruang bersalin sederhana, dengan proses normal dan lancar, Marni melahirkan seorang bayi mungil yang sehat. Tangisan bayi itu pecah di udara, memenuhi ruangan dengan keajaiban yang tak terlukiskan. Haikal memeluk Marni sambil menangis bahagia. Terima kasih sudah memberiku hadiah terindah ini. Aku janji akan selalu menjaga kalian." Marni tersenyum lemah, memandangi buah hatinya. Air matanya jatuh. Kali ini bukan karena kesepian, melainkan karena kebahagiaan yang begitu sempurna. Tangisan bayi mungil itu menjadi penutup dari semua kesedihan panjang yang pernah Marni rasakan.
Setelah bertahun-tahun hidup dalam kesepian, kini ia kembali merasakan pelukan hangat seorang sulami dan tangisan seorang anak yang lahir dari rahimnya sendiri. Malam-malam yang dulu sunyi, kini dipenuhi suara lembut bayi yang merengek. Dan itu justru membuat rumah besar yang dulu terasa kosong, kini begitu hidup. Haikal yang dulu hanya dikenal sebagai anak tukang sayur, kini benar-benar berubah menjadi seorang kepala keluarga yang penuh tanggung jawab. Meski harta Marni melimpah, Haikal tetap berjualan sayur keliling dengan gerobaknya. Setiap kali orang bertanya mengapa ia tidak menikmati kekayaan istrinya, jawabannya selalu sama. Kerja keras adalah harga diri seorang laki-laki. Harta istri adalah amanah, bukan untuk aku nikmati tanpa usaha. Tugasku adalah menjaga, bukan bergantung. Jawaban itu membuat banyak orang yang dulu meremehkannya kini mulai menghormatinya. Bahkan para tetangga yang dulu suka bergosip kini sering memuji kesetiaan dan ketulusan Haikal. Di rumah suasana semakin hangat. Setiap pagi Marni menyiapkan sarapan sambil menggendong bayinya, sementara Haikal menata sayuran di gerobak. Kadang sebelum berangkat Haikal akan mendekati bayi mungil itu, mencium keningnya, lalu berkata lembut, "Nak, ayah pergi dulu mencari rejeki. Doakan ayah selalu kuat." Marni yang melihatnya hanya bisa tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa hidupnya kini lengkap. Kesepian yang dulu membungkusnya hilang seketika, digantikan tawa, cinta, dan kehangatan keluarga kecilnya. Anak-anak Marni, Indah dan Harimah juga semakin sering datang berkunjung. Mereka senang melihat ibunya kembali bahagia. Bahkan mereka sering membantu mengurus adik kecil mereka, tertawa bersama sambil bercanda. "Kita dapat adik baru, siapa sangka ya kak?" ucap Halimah sambil menggendong bayi. Indah mengangguk sambil tersenyum. "Yang penting ibu bahagia." Haikal benar-benar menjaga ibu dengan baik. Rudi, ayah Haikal pun datang suatu sore dengan langkah tertatih. Wajahnya berkaca-kaca melihat cucunya sendiri digendong oleh Marni, sahabat kecilnya yang kini menjadi menantunya. "Tidak pernah terpikirkan, anakku yang sederhana bisa bersatu dengan sahabatku dan kini punya keturunan. Ini semua benar-benar kuasa Allah," ucapnya haru. Malam hari ketika semua anggota keluarga berkumpul, rumah besar itu dipenuhi suara tawa. Marni duduk di kursi goyang sambil menimang bayinya. Haikal duduk di sampingnya, sementara Indah dan Halimah bercanda bersama Rudi. Dalam hati, Marni berbisik lirih. "Ya Allah, dulu aku menangis karena kesepian. Kini aku menangis karena bahagia. Engkau benar-benar mengganti kesendirianku dengan cinta yang tulus. Terima kasih ya Allah." Kamera seakan menyorot wajah Marni yang penuh senyum, lalu bergeser ke Haikal yang memandang istri dan anaknya dengan tatapan penuh cinta. Bayi mungil itu tertidur pulas dalam pelukannya, menjadi simbol kehidupan baru yang penuh berkah. Narasi penutup mengalun dengan lembut. Kesepian Marni berakhir sudah. Dari seorang janda kaya yang hidup sendirian, ia kini menjadi seorang istri yang kembali dicintai dan seorang ibu yang dianugerahi kehidupan baru. Karena jodoh tak mengenal usia, tak mengenal status. Jika hati sudah bertaut, cinta akan menemukan jalannya.